sesi besar-besaran. Tapi tunggu, saya pengen nanya sama anak tentang anak dulu. Kabarnya kamu dan bayi disembunyikan agar pihak media tidak tahu. Itu kenapa ya? Bukannya disembunyikan, maksud saya pengen kasih waktu lah buat saya sama anak saya untuk tenang, untuk istirahat sebentar. Toh nanti saya juga pasti nunjukin anak saya, nggak mungkin anak saya umpet-umpetin. Itu saya cuma butuh ketenangan. Kasihan juga anak saya kalau baru lahir disorot-sorot sama media, kasihan gitu. Maksud saya kasihlah kita waktu untuk istirahat sebentar aja. Kamu capek menghadapi ini? Iya, dibilang capek, iya capek gitu. Kasihan anak saya dan keluarga saya. Tapi ya saya kan seorang entertain, saya adalah konsumsi publik. Iya. Jadi saya harus mengabarkan apa yang sedang saya jalani sekarang. Kamu capek menjalani itu selama hamil kemarin, dari kasus kamu sampai terakhir ini? Kalau boleh jujur capek. Capek, apa yang lebih membuat kamu capek? Apa hati kamu yang capek atau kamu kesel atau apa? Keluarin coba, kita pengen tahu. Biar kita tahu perasaan Ayu. Hati saya yang capek ya. Gimana Ayu? Saya kemarin waktu mengandung, saya diserang sama pemberitaan dengan munculnya wanita-wanita. Iya. Terus banyak di media kabar ini itu. Saya capek gitu. Dan belum dari omongan sana sini ada yang bilang saya egois, keluarga saya ikut campur segala macam. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Orang di luar cuma bisa ngeliat luarnya aja. Mereka nggak tahu apa yang saya dan keluarga saya rasain. Kamu sering menangis saat kamu hamil? Iya. Saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa berdoa. Saya cuma mikirin anak saya waktu itu. Apa yang kamu pikirkan? Jadi saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Karena saya kan terlalu stres banyak berita ini itu. Tapi alhamdulillah Allah selalu melindungi saya sama anak saya sampai sekarang. Dan anak kamu sudah lahir dengan selamat Ayu. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, terakhir kamu ketemu muka sama Angie itu kapan sih? Waktu yang terakhir yang pas pertama kali saya balik ke rumah orang tua saya. Itu berarti bulan apa? Berapa bulan yang lalu kira-kira? Itu bulan Juli. Bulan Juli. Oke, pada saat itu apa terakhir kamu ada kejadian apa atau bicara apa? Awalnya memang masalah resepsi. Oke. Jadi ada benarnya masalah resepsi ini jadi awal perselisihan kamu? Sebenarnya saya nggak pernah yang namanya mau marah-marah sama dia, atau maksa-maksa dia untuk ngadain resepsi, itu nggak ada sama sekali. Saya aja takut ngomong sama dia karena bawaan dia setiap pulang ke rumah gimana? Mukanya tuh udah nggak enak. Melihat saya tuh kayak orang jenuh, kayak orang bosen gitu. Iya. Maksud saya kan istrinya. Iya. Apa salah saya gitu? Satu sisi orang tua saya memang pengen mengadakan resepsi dan itu pun memang udah disetujui dari awal, udah disepakati semuanya. Sampai undangan pun orang tua saya udah cetak. Dan orang tua saya juga tidak meminta apa-apa. Orang tua saya cuma pengen kehadiran dia dan keluarganya gitu. Tapi kenyataannya pada itu dia bilang apa? Dia bilang, terus saya kan sama orang tua tuh pengennya ada media. Karena akad nikah memang udah gak ada media. Oke. Dan perjanjiannya memang kalau ada resepsi itu ya ada media. Wajar lah ya. Iya. Dan dia bilang dia nggak mau ada media. Dia takut sama media. Alasannya apa dia takut dengan media? Saya juga nggak ngerti. Waktu pacaran dulu sama media kemana-mana ikut nggak masalah? Iya. Saya juga nggak ngerti. Dulu waktu pacaran kan di mana ada Ayu di situ ada Angie. Dan selalu di semua infotainment ada, nggak masalah. Apa mungkin kamu ngerasa dia ada tekanan dari keluarga atau apa yang kamu tahu? Dia bilang sih dia tekanan dari keluarga, dia nggak bisa ada di media. Tapi sekarang saya malah heran, kemana-mana bawa media, kemana-mana bawa media. Maksudnya apa? Drama apa lagi yang mau dibikin? Kurang cukup apa udah nyakitin hati saya dan keluarga saya. Saya bingung. Bingung kenapa? Bingung kenapa dulu dia kayak gitu, kok sekarang dia berani muncul di media, ngomong segala macam. Dan terakhir omongannya apa yang menyakitkan dirimu? Iya, dia bilang keluarga saya ikut campur. Itu dia yang bilang? Iya, dia bilang keluarga saya suka ikut campur. Semenjak Ayu pulang ke rumah, kalau Ayu udah pulang ke rumah Ayu berubah katanya. Sebenarnya Ayu orangnya nggak kayak gitu. Ayu tuh orangnya baik. Dia tahu saya orang baik, tapi kenapa dia tetap nyakitin hati saya? Oke, kamu bilang ternyata tidak.
Berarti selain tidak perhatian sama kamu, hal apa lagi? Yang Munculnya membuat... perempuan-perempuan itu? Oke. Itu Sebelumnya saya juga bingung dengan pemberitaan di luar. Iya. Yang dibilang saya egois hanya karena masalah resepsi, saya mengajukan gugatan perceraian. Padahal itu nggak seperti itu. Padahal? Seharusnya saya yang nanya balik. Kenapa cuma gara-gara masalah resepsi dia menjatuhkan talak sama saya? Jadi dia menjatuhkan talak saat itu? Bilang apa dia pada saat itu? Kamu masih ingat kata-katanya? Dia bilang kalau ayah sama ibu tetap mengadakan resepsi, kita selesai sampai di sini. Kamu ikut orang tua kamu dan aku ikut orang tua aku. Dia membela orang tuanya, masa saya nggak boleh membela orang tua saya? Apa salah saya ngebela ayah sama ibu saya yang cuma pengen ngadain resepsi yang sederhana, itu pun mintanya di rumah, tidak di hotel yang megah, di gedung gitu, enggak sama sekali. Dan kita cuma pengen kehadiran mereka aja. Tapi di sini berita selalu mengatakan kalau saya ini egois, cuma karena masalah resepsi saya mengajukan gugatan. Jadi menurut kamu dirugikan oleh pemberitaan apa gimana? Saya nggak peduli lah ya, terserah orang mau bilang kayak gimana. Yang jelas sekarang saya udah tenang sama anak saya. Yang saya dengar di media bahwa katanya Angie bersama pengacaranya ingin mengirimkan uang ke rekening kamu. Apa komentar kamu? Saya rasa nggak perlu. Iya. Saya ngucapin terima kasih sebelumnya. Perhatiannya udah mau baik, mau ngirimin uang ke saya. Tapi insya Allah saya yakin rezeki anak itu nggak akan kemana. Yang kemarin aja dikasih itu diungkit-ungkit di media. Yang mana? Yang uang dolar itu? Iya. Apalagi nanti mereka ngirimin saya uang lewat rekening. Saya nggak mau nanti anak saya jadi bahan ungkit-ungkitan. Saya nggak pengen. Lebih baik cukup saya yang menafkahi anak dan keluarga saya. Bukannya saya sombong. Saya merasa diri saya ini udah terkenal. Saya banyak uang. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Walaupun nanti saya sudah tidak menjadi seperti sekarang, saya akan mencari pekerjaan apapun untuk menafkahi anak dan keluarga saya. Yang jelas saya akan mencari pekerjaan yang halal. Dan Ayu, di akte kelahiran anak kamu selayaknya normalnya harus ada nama ibu dan nama bapak. Apakah nanti nama Angie ada di akte kelahiran anak kamu? Itu nanti urusan saya. Kenapa kamu menggugat cerai Angie itu justru setelah anak kamu lahir? Karena kalau dalam agama saya, Iya. selama perempuan mengandung itu nggak boleh, diharamkan yang namanya gugat atau cerai, itu nggak boleh. Jadi setelah saya melahirkan, saya baru menggugat. Oke. Perasaan kamu setelah mendengar atau melihat di media bahwa Angie mengikut sertakan atau membawa orang tua kamu dalam permasalahan kalian apa? Atau dibilang ayah ikut campur, atau mungkin seperti ini karena ayah yang mencampur urusan kalian apa? Enggak. Orang tua saya itu nggak ada yang namanya ikut campur sama sekali. Mereka selalu ngargain keputusan saya. Apapun itu yang saya ambil, mereka selalu ikutin. Makanya saya sempat sedih kalau dibilang orang tua saya selalu ikut campur. Orang tua saya selalu ngada-ngada, itu nggak ada sama sekali. Wajar orang tua mana yang pengen anaknya diperlakukan seperti saya. Kalian nanti bakal jadi orang tua. Jangan sampai ngerasain seperti ayah sama ibu. Mungkin kalau nanti dia akan punya adik perempuan. Iya. Gimana rasanya kalau ada di posisi saya? Pasti bakal ngelakuin lebih dari apa yang keluarga saya lakuin sekarang. Itu. Ayo. Andai kata, suatu saat nanti, atau anak kamu sudah mulai bisa berbicara, dan dia menanyakan ayahnya, apakah kamu akan mengenalkan anak kamu ke ayahnya? Saya rasa itu nanti jadi urusan saya. Saya belum mikir sampai ke situ. Itu kan nanti untuk di masa depan. Ya. Iya. Nanti gimana caranya, pasti saya akan jelasin semuanya. Ayo, saya ingin bertanya sama kamu bahwa katanya, yang saya lihat dari media lagi, bahwa saat kamu hamil, saat kamu mengandung anak kamu,
Angie dikabarkan dekat dengan wanita A, wanita B, dan katanya kamu juga tahu bahwa Angie membawa wanita masuk ke rumah. Jangan dijawab. Dan pemirsa, Anda penasaran? Sama saya juga. Jangan kemana-mana, tetap di Susu. Suka. Iya. Tetap dari Susu ya. Tetap dari Susu ya. Saya pengen bikin anak saya bahagia nantinya.